Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin khatam nabiyyin Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah biha rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sanadul Quran hadis barakati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkahnya Allah diturunkan kepada Rasulullah yang menjadi mukjizat Nabiul akhir zaman, nabi penutup pada zaman, nabi yang diakhirkan di zaman, dan juga penutup para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sekali lagi kita bicara para nabi, anbiya dan Rasulullah, juga jangan melupakan para sahabat ya. Allah membesarkan juga nama yang setiap kaum-kaumnya atau bani atau kaum-kaum atau kelompok-kelompok bangsa-bangsa. Dari berbagai riwayatnya jelas itu fungsi sahabat sangat ada peranannya penting sekali. Bagian sepentingnya kita mengerti tentang riwayat-riwayat yang ada dalam alur cerita. Kita gambarkan berapa kali sifat-sifat sahabat yang membuat akhirnya menjadi bumerang sendiri bagi sahabat. Padahal sedari dini sudah mengerti, dibimbing dan diberi pemahaman oleh Rasulullah. Mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Bagi Allah kalau sudah diberi hidayah tidak dapat menghalanginya. Dan kalau ketika orang itu diberikan juga lepasnya iman, kadar-kadar hidayah petunjuk, dan tidak ada yang dapat juga menahan atau menghalang-halangi atau membantunya atau juga memberikan bimbingannya, pasti akan lepas begitu saja. Jadi pada sahabat kita yang dimuliakan Allah, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kenapa disebut Sayyidina? Karena dapat gelar radhiyallahu, orang yang diberi ridho restu Allah. Yaitu Salman Al-Farisi, sahabat dari remaja sudah masuk dalam memeluk agama akidah Islam yang taat. Awalnya abahnya, bapaknya, ayahnya, persamaan kalimat ayahnya adalah menjaga bara api, dewa api ya. Benar itu api ya. Kemudian dari remaja dia sudah mengenal arti sebuah keinginan atau semangat atau giroh mencari kebenaran yang hakiki, yang pasti, yang hak, yang pemberian. Nah, kemudian mencari dapatlah Rasulullah dan dibimbing oleh Rasulullah. Dan ketika wahyu ilahi itu datang, dibimbing oleh malaikat Jibril kepada Nabi Allah. Tapi ketika sudah menyampaikan menjadi Rasulullah, kecerdasannya kelihatan, patonanya pasti adanya, dan juga mutabalik tabliknya, woi alhamdulillah. Dan kemudian kalau bicara sidik, benarnya dan amanahnya luar biasa. Malaikat tunduk dan taat, serta juga mengimani, harus sujud di magom derajatnya manusia. Tapi ketika Nabi itu berkata, maka akan untuk dirinya, dan kalau menerima pun untuk dirinya, untuk menasihati diri maksudnya ya. Tapi ketika sudah jadi Rasulullah menyampaikan, dan itu bimbingan dari Jibril alaihissalam, malaikat Allah. Dan sangat kita cantumkan bahwa itu adalah wahyu ilahi dan sampai melakukan. Tapi terus dilakukan oleh para sahabat, terus keluar masuk iman, padahal sudah dibimbing Rasulullah. Apa yang terjadi? Salman Al-Farisi pun akhirnya dikeroyok oleh ramai-ramai orang di kota jahiliyah Mekah pada saat sebelum Mekah, Fudul Mekah. Kenapa? Karena telah memerintahkan bahwa sudah memeluk akidah Islam dan agama Islam sebagai fondasi. Sementara amanah Rasulullah, sementara sidik ucapan Rasulullah, patona kecerdasan Rasulullah mengatur siasat dan juga dakwah Rasulullah. Dan yang akhirnya Rasulullah dengan kalimat kebenaran al-aminnya yang dapat dipercaya. Jangan kau katakan ya Salman Al-Farisi kepada kaum-kaum yang lainnya. Ingat wahyuku ini disampaikan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu. Karena di sini ada Rasulullah yang menerima. Ketika menyampaikan Rasulullah, Nabi tidak mendapat wahyu. Ingat, jangan kau langgar karena ini amanah dari Allah. Nyata-nyatanya karena wahyu sampai. Dan sidiknya ini benar dari dalamnya Allah, jangan kau sampai. Dan juga ingat, fatona kecerdasan mengatur siasat, al-ilmu bila siasat tadi harus tepat sekali. Dan yang terakhir, kalau anda bicara Rasulullah dengan kalimat yang paling tepat adalah sidik, amanah, fatona, dan tablik. Jangan kau sampaikan tablik karena belum waktunya. Kau pada posisi tertentu kau akan boleh menyampaikan. Misalnya semisal waktu pada saat perang Khandaq itu anda boleh. Kalau tadi jangan. Tapi pembangkangan yang dilakukan, keluarnya iman, keluarnya ucapan lisan, dan tidak amanah, juga tidak dapat dipercaya. Dia sampaikan kepada umat-umat, kaum-kaum jahiliyah pada saat umat juga, iya umat, cuman masih jahiliyah.
Apa yang terjadi? Kemudian massa pada saat itu mengkeroyok, menghancurkan, meleburkan hampir seluruh jasadnya. Lebur ya, maksudnya kulit-kulit itu lerai lah, habis kena pukul dan sebagainya. Alhasil dikirimlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa karramallahu wajhah? Karena wajahnya, wajah ilahnya mempunyai kemuliaan dan Allah. Bukan hanya bicara tidak melihat kelaminnya, bukan. Artinya di sini bagian dari salah satu di antaranya tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat dalam bentuk Allah berikan kemuliaan, dijaga wajah kita ya untuk sekedar Allah dalam bentuk ridhonya. Ada perbedaan signifikan, biar ada perbandingan bahwa ada juga di masa remaja yang sudah berbakti taat dan kemudian setelah hampir mau masuk ke mudanya malah keluar imannya. Siapa? Salman Al-Farisi yang tidak mengakui, jangan memberikan kabar berita bahwa telah memeluk agama Islam dan akidah Islam. Alhasil seluruh Mekah merempuknya, mengeroyoknya, dan akhirnya terjadilah kerusakan pada jahat. Setelah dijemput oleh Sayyidina Ali, ditaruh di rumah, didominasi, tapi dengan giroh dan giroh apapun namanya, semangat apapun namanya, iman tetap harus ada panduan, bimbingan. Tapi kan sudah Rasulullah yang bimbing, betul. Tapi ada keluar masuk iman tetap berbuat kepada sahabat. Tapi tidak pernah letih-letihnya Rasulullah, tidak pernah jenuh-jenuhnya Rasulullah dalam membangun akidah, perbaikan, ataupun juga daripada cara-cara berperilaku, terpendidikan serta belajar. Tidak pernah. Itu kelompok dan terpelajar loh. Sayyidina Salman Al-Farisi dari remaja sudah mengenal tata krama, lagi dan pengetahuan serta syekh termasuk metode keluarnya api dalam tanah, dan supaya gas itu keluar atau minyak bumi yang harus keluar itu dikelola baik oleh beliau. Pengetahuan luar biasa, Sayyid oke, alhamdulillah. Yang terpenting adalah beliau mempunyai kemauan keras dan sangat keras dalam berkemauan untuk mencari kebenaran. Tidak pernah luput walaupun berapa kali juga keluar masuknya iman karena tidak dibolehkan pemerintahan seperti layaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian adanya. Pernah terjadi lalu langkah-langkah yang memang sangat sulit. Ketika dibicarakan Rasulullah SAW, tidak ada yang wafat bagi Rasulullah. Tidak boleh meninggalnya Rasulullah. Padahal ada ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Para sahabat pun berdebat dengan kerasnya, bahkan menghujat habis-habisan cara yang tidak menerima Al-Quran hari Umar bin Khattab Sayyidina. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ditengahi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Pulanglah Arza, kerja itu pulang. Azza bait ke rumahmu. Ya Sayyidina Umar Khattab, tenangkan suasana. Istamin, taknas, tenanglah kamu. Biar aku yang menjelaskan. Setelah kira rangkaian itu beres, baru datang lagi Sayyidina Umar. Menanyakan lagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina sudah kau katakan pada beliau? Sudah. Beliau mengatakan mereka paham yang dimaksud sunnah, mereka paham yang dimasukkan ayat Allah. Tapi kenapa engkau juga mengatakan tidak ada matinya, tidak ada kematian bagi Rasul? Baiklah kalau begitu saya akan menjelaskan yang belum tuntas, karena kalian juga tetap memaksakan saya untuk menjelaskan. Kalian sudah menjerit-jerit selama hampir 3 hari saya kurang lebih setelah saya datang lagi. Merobek-robek baju kalian dan mencakar-cakar muka kalian tanda bersudi yang berlebihan tadi. Apakah itu ada dalam perjalanan sunnah, hadisnya ataupun keterangan disampaikan Rasulullah? Kalian paham tentang kematian, tentang paham, oke, kullu nafsin za'iqatul maut, tapi tidak ada kezaliman setelah mayit itu berlama-lama meninggal. Kenapa engkau tangis berlebihan seperti itu? Layaknya Yahudi, wa Nasara, Majus. Kalian bersedih, aku lebih bersedih, aku mertuanya. Aku pun seorang sahabat pilihan dan aku pun mempunyai gelar-gelarnya yang diberikan Allah melalui restunya Allah. Kalian pukas dengan kalimat itu.